Bellator, Wow, iya. Old Ada yang Fighter. ada yang baru pindah rumah nih. Ada yang baru pindah rumah, Yoel Romero. Gini. Yoi, Soldier of God baru pindah rumah dari UFC, sekarang dia pindah ke Bellator dan dia today made his Bellator debut ya, walaupun sayang sekali digagalkan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum lihat, bisa dilihat fight-nya di It's free ya free. di YouTube. Ada di YouTube channelnya Bellator, Bellator MMA, it's free, masih ada. Cuman gini, mungkin seperti begini aja. Ini fight-nya agak seperti di mana Yoel, the Soldier of God, dia sepertinya berubah jadi the Statue of God. Yes. Jujur, Bung Bram, gue waktu nonton nih, kan tadi gue sempat sebut juga, gue nonton ini pagi-pagi baru bangun tidur ya. Ronde satunya tuh boring banget, asli. Bener-bener, jadi gue ngelihat Yoel Romero ini sangat stiff ya. Di ronde pertama, dia sangat terlalu konservatif. Dia pakai high guard dan boxing stance ya. Kurang lebih kayak boxing stance, dan Phil Davis-nya itu pun juga mau feeling out proses. Jadi tapi menurut gue ronde satunya dragging banget. Tapi walaupun memang fight-nya tuh eskalasi. Jadi di ronde 3 semakin intensitasnya semakin tinggi gitu. Betul. Dan kalau menurut saya gini, Yoel itu emang pada dasarnya dia meledak di ronde-ronde akhir. Ya, benar-benar. Dan kedua juga gini, Yoel itu dia akan thriving, dia akan seru kalau lawannya itu maju ke depan. Dia lawannya itu akan maju. Contohnya ya waktu lawan Paulo Costa. Ya. Paulo Costa itu kebalikannya Yoel. Dia akan nekan, maju terus, kasih pressure, pepet ke cage. Kalau udah deket cage langsung itu unload semuanya tuh, pukulan pang pong gitu kan. Nah, kalau dapat lawan yang memang seperti itu, kita lihat dia bisa, makanya nih statsnya masih dilihat nih. Ini dia bisa ngeluarin 125 pukulan dalam 3 ronde. Itu 8 kali, men. 8 kali semenit. Daratinnya. Ngelemparnya bisa lebih lagi. Iya benar. Itu yang masuk ya berarti ya. Benar. Nah, tapi di sisi lain kita coba lihat. Pada dasarnya dia 3 ronde, di sini dia 3 ronde lewat dikit 45. 5 ronde full 48 lawan Robert Whittaker yang pertama. Lawan Chris Weidman 2 ronde, oke lah, 2 ronde full lewat dikit. Cuma ngelempar berapa? 12. Jadi pada dasarnya memang di lawan Jacare juga sama. 3 ronde full ngelempar 30 daratnya 30 pukulan. Jadi pada dasarnya emang dia tuh orang yang low volume. Benar. Dan kalau kita misalnya cek lagi, yang ini aku kemarin ada sedikit ngelakuin. Nah ini kalau ini terakhir kan tadi ada statsnya juga diambil. Kalau tadi ada juga, kebetulan saya mau jawab pertanyaan tadi juga dari Lomban 011. Ada ditanya juga, kenapa kok kelihatannya Yoel seperti speednya kurang? Mungkin lebih ke volumenya kali, dan kelihatannya dia lambat. Nah ini dia, pada dasarnya dari 10 fight terakhir, ini adalah significant strike-nya. Ini waktu bertarungnya aku coba convert ke menit ya. Ke menit, jadi 11,8 menit gitu. Nah, jadi pukulan per menitnya ada berapa? Mungkin sebagai ancar-ancar gini. 2 per menit. Kalau di pukulan 2 per menit itu kira-kira siapa ya? 2 per menit itu kira-kira Tyron Woodley itu 2 per menit. Gitu. Nah, 2 kali pukulan darat per menit. Jadi ngelempar 4 gitu kali. Nah, kalau mau Nick Diaz itu 4 sampai 5. Itu gambarannya gitu. Nah, ini waktu lawan Davis, lawan Adesanya itu 1,6. So lu tahu berapa banyak lah. Tapi apakah itu Yoel yang benar? Yoel dari 10 fight terakhir cuma ada 1 kali Costa, dia gebuk-gebukan yang jadi menarik karena ini stylistic matchup yang bagus. Di sini ada 4 kali dari itu yang dia di bawah 2. Ya memang saya bilang ya gayanya memang agak seperti itu.
Kalau Whittaker-nya nggak maju pun, yang di Whittaker yang kedua, dia juga nggak akan, kalau Whittaker-nya nggak agresif, ya dia nggak akan nampol. Kalau Whittaker-nya diam, nungguin dia, orang yang diam ya seperti Adesanya, atau seperti Davis tadi, dia menggunakan reach advantage dari jauh, di pepper aja dari jauh terus, yang dia nggak ada kesempatan untuk meledak ke dalam. Benar. Ini menarik banget kalau kita bicara mengenai stylistic matchup berpengaruh terhadap volume pukulan. Karena Bung Bram ya, sebelum gua nonton match ini, gua ekspektasinya bahkan Davis lawan Yoel Romero ini bakal adu pukul-pukulan. Kenapa? Karena kita lihat background-nya dua-duanya itu wrestler. Jadi dua-duanya wrestler tuh, kalau di pikiran gue ya, kalau gue sama gue wrestler lawannya wrestler juga, gue nggak mau adu gulat. Karena kalau misalnya gue shoot, karena dia pasti punya sprawl yang bagus dan Audi double. Jadi gue tuh expect-nya, wah ini pasti pukul-pukulan nih. Tapi pas mereka tuh banyak nunggu-nunggu, kok gue jadi agak-agak aneh. Nah, walaupun memang nanti di ronde 2 akhir kalau nggak salah Davis sudah mulai sukses untuk double leg-nya ya. Jadi ketika Yoel Romero maju, dia langsung ngambil momentum untuk cari double leg. Dan itu juga diulang-ulang berkali-kali sampai di ronde 3 takedown rate-nya Davis tuh meningkat ya. Langsung 4 kali. Jadi dia ada, kalau kita lihat kembali di sini ada kan, ini yang fight stats-nya dari yang setelah fight-nya selesai. Ada 5 takedown dari total fight-nya. Dari 5 itu, 1 ada di ronde kedua. Jadi 4-4-nya sisanya ada di ini. 4 di ronde ketiga. Ya. Dan gue juga baru tahu ternyata Phil Davis tuh 10 Planet ya. Dia muridnya Boogeyman ternyata ya. The Boogeyman. Boogeyman. Siapa sih Boogeyman? Gio Martinez bukan? Richie Martinez. Okay. Yes. Nah, iya. Dan I think itu prestasi yang besar juga kalau kita bisa nge-take down Yoel Romero, sang silver medalist Olimpik ya. Tapi wrestling mereka tuh setahu gue beda style loh, Mas. Mereka yang satu freestyle, yang satu folk style, walaupun gue I'm not really sure about it. Cuma ya wrestling exchange-nya Phil Davis hari ini menang jauh sih. Ya. Dan ini yang menarik, yang kalau saya bilang, yang Yoel ya sepertinya kebingungan. Tadi ada nih di chat room ada bilang tukang bacot bilang, Bung Yoel tak tahu pertandingannya bakal 3 ronde, dia kira bakal 5 ronde, makanya dia jadi kelihatannya mau lanjutin setelah 3 ronde padahal salah. Itu gue bingung sih, karena ya kalau lu mau fight, ya pasti lu udah aware lah lu mau fight berapa ronde. Iya nggak sih? Masa lu fight kayak, oh ternyata fightnya cuma segini. Itu menurut gue agak impossible sih. Klaimnya dia itu. Jujur sih aku bilang sih aneh sih. Memang. Gini, oke. Lu jadi fighter, kan gini. Lu jadi fighter, lu kan pada saat lu tekan kontrak, lu juga udah tahu kan, lu bakal tanding berapa ronde, lawan siapa, tandingnya berapa ronde. Yes. Kok terus pada saat lu di briefing, sama ininya, pada saat di briefing masalah technical meeting, kan lu juga udah dikasih tahu. Iya. Dan Yoel Romero bukan fighter junior ya, dia cukup senior ya. Dia udah cukup senior gitu. 44 tahun apa kalau nggak salah dia usianya. Dan mainnya nggak sedikit gitu. Masa lu bisa punya experience ya? Iya, masa lu bisa bikin kesalahan seperti itu? Menurut aku ya lucu aja. Udah tua kali. Menurut lu ada yang bilang sih, ada yang punya kemungkinan, masa sih Bellator ngecabut tase? Aku bilang kan enggak juga lah. Iya, nggak mungkin. Enggak lah gitu. Kalau menurut aku sih enggak itu. I think menurut pandangan aku sementara ya, kecuali kalau ada informasi baru lagi gitu. Aku lihat ini lebih banyak kayak excuse aja. Iya. Unfortunately. Iya. Oke. Gue tadinya kiranya sih sebenarnya Yoel Romero bakal menang, cuma soalnya gue tadinya nggak terlalu tahu Phil Davis siapa, terus gue oke juga nih orang. Tapi anyway, kita lanjut, kita sudahi dulu recap hari ini kali ya.
Udah, kita sudahin dulu recapnya untuk hari ini. Nah, kita tunggu nih yang sama ada satu lagi nih, sebelum ada recap lagi dari weekend sebetulnya yang menarik itu